Bukan Herman ngantuk. Dia mah ngantuk terus. Orang gua aja pengen manggilnya Alam ngantuk. Masih saudara sama Herman ngantuk. Sawi. Nggak tahu nih Abram Sawi. Lu ada apa sama Sawi? Hah? Ada apa sama Sawi? Kenapa dia sama Sawi, no? Kenapa dia sama Sawi? Jadi Emang udah videoin? Enggak kan sempat videoin kemarin. video yang ini betul episode ini. Yang lagi booming dulu tuh yang kayak lu punya kuasa, lu punya AI gitu. Nah, Bang Abram tuh nonton gitu. Kemarin begitu dia ngomong pemikiran gue ya. Ada begitu. Pemikiran gue ya. Kalau itu tanpa sadar. Siapa Bayem? Nah ini Abram Sawi. Iya. Kenapa Sawi? Karena yang ngomong itu Bayem, saya lupa Namanya apa. Bayem apa Bayem? Oh. Pokoknya Bayem lah. Nah, mungkin Abram Bayem nggak mungkin Abram Sawi. Sawi Ini kan, ya. Sawi. ini kan Ino brokoli. Abram Sawi. Dia Ya kita sayur-sayuran, sayur Dia mayur. Saya Satria Pokcoy guys. Balik nyambung di channel ini. Iya. Sama gua Abram di Alam. Gua Alam, dia Abram. Iya, emang di sini nggak terlalu steril suara ya. Ya emang. Tapi emang Nggak. itulah kita hidup bermasyarakat. Kiri kanan semua ada orang. Tetap harus bareng-bareng. Gua kalau dia ngomong kayak gini gua langsung berpikir nih bridging kemana. Ya kita nggak bisa lepas aja dari itu. Ya memang nggak bisa lepas. Maksudnya Kan gimana dong? Namanya juga manusia tuh kan makhluk sosial. Makhluk sosialis. Enggak sosialis, makhluk sosial. Loh? Bener nggak? Nah, Beda. kalau dibilang sosialis artinya beda kan? Beda Bang. Beda kan? Makhluk sosial bukan sosialis. Cepetan, makanya gue bilang makhluk sosialis good. Masih diulang lagi makhluk sosial. Makhluk sosial is good. Oh, dipisah bukan Iya. sosialis. Kan tadi gue belum selesai. Ah. Lu cepet banget sih ininya. Gimana? Apanya? Gimana? Ya karena kita makhluk sosial, so kita nggak bisa terpisah dari satu sama lain untuk berhidup Enggak, kita nggak bisa berdampingan, Kita nggak bisa terpisah berdampingan di satu dari kawasan. hidup yang terpuruk. Nah, maksudnya? Iya, Kenapa sosial. terpuruk? Wow, sosial ya. Sosial. Bahasa Inggrisnya lagi. Enggak dong, itu kan bahasa Indonesia. Iya, sosial. Iya. Enggak. Masalah begini, ada hal-hal yang tidak bisa dihindarkan di keseharian kayak suara motor lewat, suara AC, kejadian-kejadian di sekitar, ada apa tuh, bertetangga satu sama lain, misalkan ada kita dengar tetangga ribut, atau itu kan sering, umum di Iya. Indonesia ya. Apalagi kalau di hotel SKS Terus- tetangganya ributnya beda. Terus kita lagi gini, lewat pergosipan yang kita dengar itu adalah orang yang kita kenal gitu. Terus kita ikut kuping. Juga sih. ada Dia ada info ngomongin- baru nih. Dia ngomongin Pak Broto tuh yang nomor 12. Nah, ada sana. Iya juga sih. Iya kan? Benar. Tapi ya memang harus gitu sih. Cuman balik lagi ke kitanya gimana menyiasatinya kan. Iya. Kita terbawa kita- gosip itu apa enggak? Iya, maksudnya yang lebih bagusnya sih adalah tetap dalam posisi ideal untuk bersosial, tapi tidak terinduksi sama tidak terinduksi sama hal-hal yang tidak perlu, yang berlebihan, Ya. pergosipan, pergibahan, atau nongkrong-nongkrong yang kurang manfaat. Meskipun kadang nongkrong yang kurang manfaat itu dibutuhkan.
Iya, betul. gitu loh. Tapi harus sadar bahwa ini Untuk stress release, Enggak. untuk tahu kondisi sekarang, itu tetap ada manfaatnya. Maksudnya nongkrong nggak ada manfaat tuh dia nggak tahu ada manfaatnya apa. Nongkrong kalau walaupun itu tetap ada manfaatnya, itu berarti udah tahu nongkrongnya ada manfaat. Nongkrong ya lu nggak tahu nongkrong tapi lu nggak sama sekali nggak mikir, daripada bengong di rumah nggak ini. Iya, kayak contohnya gua sama Satrio datang ke kafe itu malam kemarin itu kan. Ya kan ada manfaatnya. Ya, awalnya kan gue main ke sana cuma mau nongkrong yang cuma pengen stress release doang. Ya. Tapi sampai sana, oh ada manfaatnya. Nggak. Oh. Ternyata, oh bisa gini. Gue dapat ini hari ini. Gue dapat insight ini. Malah ya. Iya. Sampai akhirnya Satrio bilang, "Bang, minggu depan situ lagi yuk," katanya. Abang. Lu yang bilang. Ya. Terus gue iyain, habis itu kan gue tanyain lagi. Jadi nggak minggu ini kesini lagi, nggak jadi minggu depannya lagi kan kita event. Ya, akhirnya kan kemarin event. Minggu ini nih, Jumat besok. Ya. Katanya ceweknya cakep-cakep. Kata Satrio. Iya. Terus? Kenapa emang udah ada lagi? Hah? Ada yang bakalan marah? Enggak kan? Kenapa sih? Ini kayak senyum-senyum mengerti ada sesuatu. Ada apa sih? Sama siapa? Oh. Enggak, Oh, I see. Jangan kalau baru penjajakan jangan diomongin. Lo enggak, maksudnya kan biar dia tahu dari awalnya tuh seperti apa. Pasangannya tuh biar tahu, oh Satrio ternyata suka ngomongin pacarnya di belakang. Tuh. Kita yang ngomongin. Iya, maksudnya kita suka ngomongin pacarnya Satrio di belakang. Calon pacarnya bukan pacarnya juga. Iya, calon pacarnya. Ya. Mantannya juga. Ribet ya bukan dia ya? Hah? Ribet. Enggak, tapi gue emang suka ngomongin mantan, pacar, calon pacar di belakang. Tapi emang orang psikologi gitu, Pak ya? Ribet. Iya. Lama-lama itu, Pak. Tapi kan bercanda. Kayak gitu ya. Ribet. Sama mirip sama anak filsafat. Hah? Iya, sama. Iya. Punya karakter setipe tuh. Emang ribet. Jadi mau ngobrol lagi susah, jangan bahas itu. Oh, kan? Mas banget kan? Iya. Orang kita ngobrol aja buat Yes, apa? iya kan? Aja, kan? Siapa? Cantik. Hah? Iya. Iya. Kan gua nanya siapa, terus lu jawab cantik, namanya cantik, adiknya Adis. Ada A-nya. Iya kan? Ada cantiknya kan? Ya udah. Masih masalah untuk ngantuk. Enggak ngantuk. Bukan ngantuk. Dia mah ngantuk terus. Orang gua aja pengen manggilnya Alam ngantuk. Masih saudara sama Herman ngantuk. Sawi. Nggak tahu nih anak-anak. Abram Sawi. Nggak tahu. Lu ada apa sama Sawi? Hah? Ada apa sama Sawi? Kenapa dia sama Sawi, No? Kenapa dia sama Sawi? Jadi Emang udah videoin? Enggak kan, nggak sempat videoin kan kemarin. video yang ini muncul di episode ini. yang lagi booming dulu tuh yang kayak lu punya kuasa, lu punya AI gitu. Nah, Bang Abram tuh nonton gitu. Kemarin begitu dia ngomong pemikiran gue ya. Selalu begitu. Ada juga. Pemikiran gue ya. Kalau itu Tanpa namanya sadar. siapa Bayem? Nah ini Abram Sawi. Iya. Kenapa Sawi? Karena yang ngomong itu Bayem, saya lupa Namanya apa. Bayem apa Bayem? Oh. Pokoknya Bayem lah. Nah, mungkin Abram Bayem nggak mungkin Abram Sawi. Sawi Ini kan, ya, Sawi. ini kan Ino brokoli. Abram Sawi. Dia Ya kita sayur-sayuran, sayur-sayur. Saya Satrio Pokcoy guys. pokcoy. Sayur juga. Kan sayur juga pokcoy. Cuman namanya lucu aja. Enggak sih. Dia baby Kailan. Enggak juga sih maksudnya. Cuma masaknya kematangan. Jadinya agak gelap. Oke.
Gitu. Gua apaan? Hah? Gua apaan? Itu aku ngantuk. Nggak bisa. Oh, harus sayuran juga. Berarti aku Kangkung. sama pikiran. Tuh ada bikin kantuk. Kenapa hari ini sayuran semua? Padahal secara kenyataannya kan kangkung nggak bikin kantuk. Tapi kayak lemes aja. Iya lemesnya karena dia kandungan apa zat besinya kan Tinggi ya. Jadi kan begitu dimakan zat besinya tuh lewat masuk ke air mata berat karena besi. Besi berat. Jadi Besi itu berat. saja. Kelopak mata turun. Iya aja gue mah. Tapi nggak seperti rekor kan kemarin kan? Nggak dong. Karena pas lu mau rekor kan gue stop. Tapi ntar kalau udah masuknya kebiasaan bisa muncul lagi sih. Siap-siap aja. Karena udah mulai terbiasa dengan pemikiran gue. Gitu mas. Itu lagi sering berpikir kayaknya. Nggak, lebih ke arah belakangan ini gue nonton IG mulu. Jadi kebayang ke bawah. Emang ada apa di pemikiran lo ada apa sekarang? Enggak. Atau itu jadi bridging Enggak, baju kemarin kan, baru? kemarin tuh kan lagi ngomongin apa sih kita? Lupa pokoknya ngobrol-ngobrol apa lah gitu berempat. Ya, Semacam jadi kayak by the way gitu. iya. Di pemikiran gue ya. Gitu. Menurut gue ya. Menurut gue. Menurut gue kayak gitu, iya. Kayak gitu. Ya Kalimat gitu. bridging doang gitu maksudnya. Iya, lebih ke ya kemarin sih kondisinya karena pengen memberi insight, nasihat. Oh. Siapa yang dinasihatin? Mana siapa sih Pian ya? Ramzi. Kenapa lu nasihatin dia? Ramzi kan telat. Itu mah saudaranya Ramzi tuh yang duduk di situ. Oh iya. Kenapa lu nasihatin? Hah? Kenapa lu nasihatin dia? Biar sehat. Nah, sehatin. Biar sehat. Oh, oke. Terus manut? Sehat ya? Ya enggak, karena dia kan nggak denger orang dia telat. Gitu. Om Res kalau nonton jangan marahin ya. Disuruh. Oh, disuruh. Makanya telat. Oh, ya udah, apa-apa. Tapi ada gantinya waktu itu. Di antara kita berempat ngobrol, berlima kan kita? Berempat pagi itu. Iya, berempat. Iya jadinya 5, ada gantinya Ramzi. Lagi mirip. Mas tidur mas. Ini episode ini tidur aja. enggak. Ini efek abis di akupuntur soalnya. Oh, terus biasanya kan habis aku puntur, kamu punktur. Enggak gitu ya? Kamu ya, habis aku kamu. Kalau sama-sama, kami. Kami kalau dia ikut juga. Nah, Kalau cuma berdua, kita. kalau dari Ambon? Hah? Dari Ambon? Beta puntur. Beta puntur. Ya. Belum puntur Iya kan? Situ Bali berarti beli puntur. Ya, enggak dong. Beli kan kakak. Oh kakak, Iya. cak puntur. Puntur. Tiang puntur. Kalau dari Bali itu tiang puntur. Tiang puntur. Oh. Oke. Jawa, Pulau Puntur. Pulau puntur. Sunda, Aing Puntur. Aing puntur. Itu. Bahasa apa sih sebenarnya? Ini bingung nyari. Iya. Enggak. Kalau bule. Hah? Bro puntur. Kan saya AM Puntur. Bisa lah, bro. Kalau pacaran nama tukang yang punturin, Mike Puntur. Oh my god. Cuman kemarin di aku puntur tuh. Sebenarnya kemarin apa tadi? Oh kemarin. Kemarin. Oh
Dia akupuntur. Berarti ditusuk-tusuk jarum gitu ya? Iya. Dia akupuntur plus extra oil, essential oil, Oke. plus dimoksa. Moksa. Moksa apa? Pakai asap gitu loh. Uap mukanya. Bukan, moksa itu kan lo ada titik yang harus diakupuntur tuh pilihannya bisa pakai jarum atau pakai moksa. Moksa itu pakai kayak dupa dipanasin. Sama fungsinya buat nginiin titik itu, ngelancarin area tersebut. Oh, tapi pakai dupa. Nah, karena sebenarnya nggak harus dupa, intinya dia api. Jadi rokok pun bisa buat moksa. Oh, Sambil kayak gitu, sambil ngerokok juga obat bisa. nyamuk bisa. Bisa, cuma tinggal lu kuat ngisep haru ininya aja asapnya. Fungsinya kan dia manasin, ngangetin supaya lancar. Berarti pakai setrika bisa. Dia per titik, kalau setrika nggak ada titiknya. Ada, nggak Lebar. pernah lihat ujungnya setrika ya. Kan ngeruncing, itu kan titik. Iya, tapi titik panasnya nggak di ujungnya, di bawah. Oh, gitu. Oke. Berarti pakai solder bisa. Bisa, pakai solder bisa, oke. Apalagi kan yang lo pikirin bisa? Saat ini sih itu aja. Baru sebatas itu. Oke. Ya. Berarti bisa pakai. Korek gejres gitu. Korek api yang kayu. Bisa tuh. Bisa. Kalau yang korek api yang gas? Nggak bisa, bikinin apinya naik ke atas. Kenapa apinya selalu naik ke atas? Karena Walaupun naik ke atas itu kita nggak boleh nyebut naik ke atas. Naik ya naik. Udah pasti ke atas, Mas. Kalau kata Mister Badudu itu pemborosan kata-kata. Naik ke atas. Naik ke atas. Jadi cukup naik atau ke atas saja, Mas. Oke. Harus gitu ya? Iya, nggak boleh pemborosan. Gue lagi coba, kalau gimana kalau levelnya turun-turun ke bawah? Tapi makin turun itu makin bagus. Makin areanya. Gimana? Lift, underground, makin ke bawah makin security-nya makin canggih. Jadi, ini nyambungnya kemana korelasinya? korelasinya adalah level. Naik level. Kemana? Ke bawah. Naik level ke bawah. Belum. Emang ada ya naik level ke bawah? Kalau di game mungkin ada. Naik level. Naik level cuma malah turun di ini kalau. Ya, Iya. artinya lu turun level. Enggak, lu naik level. Karena levelnya makin tinggi makin dalam. Enggak, itu statusnya tetap lu turun level, tapi level yang paling bawah ini yang paling tinggi. Bingung kan? Bingung kan. Oke. Gitu. Oh, makasih ya, Nyonya. Oh iya. Kau katanya kemarin main-main ke sini. Hah? Enggak ya? Apa? Enggak. Pan. Mukanya kenapa gitu, Bang? Enggak apa, Mas. Enggak apa. Itu lihat tulisannya. Gua nggak ikut-ikutan ya saat. Jadi kalau mau marah marahnya sama Mas Anam aja. Enggak. Kan katanya. Kalau katanya kan bisa ditanya kebenarannya. Lagu aja ada katanya kok. Ah iya makanya. Jadi Dia lagi ngitungin kapan mamanya bisa kosong. oh gitu. Enggak sih ngitung ini episode buat apa. Yang ini kan berarti buat. Ini episode buat apa? Ya buat ditonton, Bos. Kamis kapan? Oh. Berarti ada kemungkinan nggak ditonton sama nyokap lo? Berarti saya subscribe dulu. Oh no, kejem amat lu. Apa? Ya Allah, kedua. Emaknya pengen main ke sini masa nggak boleh sih. Kan lumayan. Biar gitu. tartilan lu bertiga goncengan.
Enggak sih. Kayaknya Ino nggak mau ikutan sih di situ. Hah? Ino udah nggak mau sih ikutan. Udah saya sendiri aja gitu. Apa? Tarik 3 sih kalau itu. Oh, Usah dia. kirain kan Udah taktil. mendadak sibuk. Mendadak sibuk. Mendadak sibuk. Jadi emang sedekat itu sama nyokap? Ya. Iya. Kenapa sih kalau ditanya gitu langsung? Nggak apa-apa. Enggak. Nggak apa-apa. Tapi memang Ya. ya karakter keluarga gue juga ya sama aja lah sama keluarganya dia. Dimana seorang anak bercandain orang tuanya, ya orang tuanya nggak marah. Emang ada yang marah ya? Banyak mas. Dia bercandain gini-gini, tiba-tiba kamu nggak Sensi. sopan sama orang tua. Oh ya. Ini tetap dinyatakan kalau misalnya emang kelewatan dibilang nggak sopan ya tetap dikasih tahu. Tapi seenggaknya ada sisi di mana orang tuanya tuh melihat oh bercanda. Oh Akhirnya nggak jadi marah. jadi tapi tetap ada bagian-bagian yang Berarti tidak boleh diulangi lagi. Karena Gantung momen. walaupun dia nggak marah, Kalau itu mah tergantung momen, kadang kelepasan di depan temen ya. tuh. Tapi ya itu yang lebih asik ya. Gitu. Bisa bercanda. Iya, lebih asik. Sekeluarga itu bisa bercanda tuh jauh lebih asik. Iya, setuju. Gitu. Dibanding yang tegas-tegas aja orang tuanya, nggak enak banget garing. Dan banyak loh. Banyak loh Banyak banget. yang lupa bercanda. Banyak banget. Lupa bercanda. Itu gimana ya? Lupa bercanda di keseharian. Oke. Saking dari pusingnya dengan kesehariannya sendiri masing-masing. Kerjaannya atau dengan gadgetnya. Oh iya. Kan gitu. Jadi keinget itu. Iya. Enggak. Iya, lu pasti ingat juga. Jadi keinget genteng. Gimana genteng? Genteng, ini bagus. Katanya diangkat lagi. Oh, genteng. Iya, genteng Bodoh kaca. amat, Mas. Genteng kaca. Genteng kaca ada yang mencoba membuka. Mungkin dia penasaran ya, ini kaca kenapa yang lainnya genteng dari ini terus dia beda sendiri. Berarti maksudnya marketing ya? Ya mungkin dia cuma beda. Oh, emang kaca. Oh, terus dipasang lagi. Enggak, tinggal gitu aja. Karena diteriakin. Terus gitu aja kan. Oke. Oke. Itu tapi keren sih. Kejadian itu Jadi apa? Fenomenal. Fenomenal apa? Lah iyalah, orang ngebobol masuk ke rumah, yang diambil tuh golong. Yang lain enggak, padahal banyak yang berharga. Tapi Ya, diambil golong. Ini ngomongin rumahnya siapa nih? Hah? Ngomongin rumahnya siapa nih? Oh, Bang Abraham. rumah gua. Temen kita. Teman kita. Iya. Iya, tapi udah izin belum? Nggak boleh vulgar loh cerita itu. Izin nama siapa? Hah? Loh, bisa jadi loh dia nggak mau dikasih, apa tuh diketahui orang lain kejadian itu. Siapanya? Bisa jadi loh polisi. Mendadak dia nggak pengen mendadak langsung jadi cerita. Ya udah, oke. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kita juga nggak. Oh, malah jadi tapi nggak apa-apa. Enggak, maksudnya itu Enggak, ini salah kan satu maksudnya- teman kita. Iya, ini kan maksudnya biar kita jauh lebih aware. Iya. Gitu loh, jangan sampai mengalami hal yang sama dengan teman kita ini. Iya. Gitu loh. Karena atau mungkin saking dari tidak ada yang berharganya di rumah itu ya, ini cuma golok doang yang bisa diambil. Iya, tapi itu lucu aja, buat gue tuh lucu aja gitu loh. Ngebobol rumah, ya feeling gue pasti ada lah barang-barang. Ada barang-barang setelah dicek lagi ada yang hilang juga. Apa tuh? Sampo.
Coba korelasinya mulai dipikirin. Dia bawa golok sama sampo. Ya. Mau ngapain kira-kira? Kalau bawa keris sama sampo, ya dia mau mandiin keris. Nah, Golok, nggak ada Golok istilah mandiin sama golok. sampo. Golok sama sampo. Mungkin dia habis nembang sesuatu, dia perlu mandi. Ya keramas. Oke. Enggak korelasinya lu sampai ngebobol rumah terus ngambil golok doang. Itu apa maksudnya? Dia sedesperate itu butuh golok. Iya, aku sebetulnya setelah itu ada pemerintahan dia bunuh diri. Terus samponya buat apa? Dia minum dulu, ternyata nggak mempan nih, dia siap-siap golok. Enggak sih, kayak gitu sih. Emang misteri sih ketika ada orang. Iya. Iya. Jadi di rumah itu loh. Maling kursi. Iya. Gimana maling kursi? Kembali kursi, kawan-kawan kursi depan. Depan yang depan pintu di teras. Iya, yang di luar kan. Meja satu. Saya pulang tiba-tiba tuh kursi sama meja udah diangkat tong sampah. Udah siap untuk Udah siap diangkat. diangkat. Cuma masalah dia sendiri, terus dia bawa motor. Gimana caranya dia mau angkat 2 kursi plus 1 meja? Oh, jadi Habis itu ditinggal sama dia nggak jadi. Padahal di depan ada sepatu, cuma dia nggak mau ambil sepatu. Dia lebih milih Idealis. ambil meja dan kursi. ya ada. Iya ya, ada orang-orang idealis sekarang ini. Enggak, Jadi mungkin emang udah ada hal-hal idealis di dunia pencurian gitu ya. Ya, Dia harus di dunia pencurian. Iya. Ngambilnya golok dong, pokoknya gue maunya golok sama siampo. Jadi kayak bahkan tukang loak aja udah punya plotnya masing-masing. Kalau Gini, jual ini gua kesini, apa- ini kesini. Gini, maksud gua kalau gua misalnya gua berangkat pergi ke mall mau belanja. Itu kan gua punya target. Kebutuhan gua cuman A sama B doang nih. Sampai di sana sebisa mungkin gua nggak ngambil yang lain. A sama B aja sesuai kebutuhan. Iya, Itu hal yang wajar. benar sesuai target. Sekarang kan lu nyolong. Mm. Di mana-mana orang nyolong, targetnya tuh yang mahal kan. Bukan targetnya tuh bukan sesuai kebutuhan. Ya, masa sih? Atau referensinya dia nggak terlalu banyak tentang hal-hal yang berharga. Sekarang ya gini aja deh. Ada nggak berita di mana orang ngebobol ATM yang dibawa ATM-nya tapi duitnya ditaruh? Ada nggak? Gue cuma butuh ATM-nya, duitnya nggak. Bukan pemikiran abang. Mungkin dia sejenis ini kayak waktu orang yang sakit yang apa? Klepto. Klepto kan dia nggak ngambil untuk for money kadang. Ya Kan memang enggak. dia cuma untuk. Dia kadang cuma sekedar ngeliat, ini lucu. Nah, bisa jadi gitu dia lagi jalan terus mendadak lewat dalam rumah, ngeliat golok lucu diambil. Lagi jalan lewat dalam rumah. Lu masuk ke dalam rumahnya aja effort. Ya kan jalan. Ini gimana sih? Kalau kayak Ino, dia nggak sampai ngebobol ke dalam rumah, dilihat apa yang ada di luar. Ya itu wajar. Kalau kayak Ino nggak mahal. Saya nggak maling. Kok kayak saya? Kayak Lu bahasa lu salah. Salah dia. Kesannya kayak saya yang maling. kayak Ino. Oh berarti bukan Ino. Bukan dong, ngapain saya maling di rumah saya sendiri? Oke. Kalau Ino yang Banyak loh. Kalau Ino yang mindahin tuh kursi sama meja, berarti dia bosen. Iya. Atau nggak ada ketemu sampah juga. Lo siapa tahu biar ngorek-ngorek makanan lo itu sambil duduk. Siapa tahu. Dia soalnya hobi nyari makanan di tempat sampah. Satria yang tahu ceritanya. Wow. Iya. Terus kalau dapat makanan dia apain? Enggak, saya nyari kunci saya kebuang ke tong sampah. Kunci saya kebuang ke tong sampah beneran kebuang lagi. Pagi-pagi subuh. Ngorek-ngorek. Di video itu. Terus dikirim ke gue. Jadi masih ada
Bungkus makanan mas, masih ada sisa. Kebetulan dia ngangkat, jadi kan kayak orang nyari. Ya. Kalau gue malah pernah nyari apa ya? Ada event. Ada satu event tuh, jadi banyak ulama-ulama kumpul gitu, jadi banyak asbak custom gitu. Wah. Tahu selesai asbak tuh pada hilang semua. Oh iya. Nah, terus kan yang minjemin asbak panik. Mas, asbaknya mana ya? Lo nggak tahu. Itu orang-orang itu kayak pada bawa pulang souvenir. Waduh, gimana dong ini? Coba dicari aja, mungkin ada kebawa coba dicek di tempat dus makanan atau di mana. Wah, mana ya mas ya? Yaudah, ada nggak? Akhirnya dapat satu. Nah terus akhirnya mulai ini ada yang kebuang kali tong sampah. Ini udah mulai nih nggak enak nih. Iya mas, tolong mas cekin. Serius mau ngebuka tempat sampah nih, saya tumpahin nih. Nggak apa-apa. Event kan soalnya. Ini udah diberesin nih, nggak apa-apa, ditumpahin. Iya mas nggak apa-apa. Ya udah yang bersin nanti ada ya. Nah, udah. Kantong-kantong sampah itu kita buat balik. Yang isinya adalah bekas makanan, ada bekas aqua, bekas air, bekas campur jadi satu. Oh ya. Walaupun berhasil ada satu. Tapi sebenarnya nggak worth it dengan memberantakin sampah itu. Ya. Tapi ya sudahlah, yang punya gawe minta. Kamu itu kan asbak. Asbak. Oh ini nyari makanan. Kunci. Ya itu. Pura-puranya. Gue pikir tadi dia ini sempat ketelan terus muntah. Ketelan kunci. Kuncinya kunci Inggris lagi. Yang buat pipa. Enggak ekstrim lah. Maksudnya agak sulit yang ini agak sulit. Yang ini agak sulit. 30. Yang ini agak sulit. Belum ketik berapa 30. Ya. Agak. Ya itulah pokoknya. Tapi sebenarnya itu balik ke karena udah ngomongin tentang tadi itu emang itu tadi bridging yang belum berhasil arahnya ke sana. Sosial tadi itu loh. Hah? Sosial itu bridging menuju ke sana, cuman kan nggak tembus. Oh iya, soalnya gue nggak tahu. Ya gue juga nggak perlu ngasih tahu. Cuman kok susah. Makanya diomongin yang dibeliin. Hidup bertetangga, saya nih ke sana, akhirnya ngawur kemana dulu, ujung-ujungnya gue nanyain cerita itu, nggak taunya itu bridging untuk cerita itu. Alaminya belum jadi tadi tuh, masih pusing gitu. Udah takut puntur. Jauh banget. Ya, karena aku putur juga seru. Ya bodo amat. Nggak ada urusannya sama cerita itu. Gue jadi emosian terus nih gara-gara dekat-dekat masalah. Tahu lu kenapa emosian terus sih? Ya kan udah dijelasin dekat lu. Nggak harus, itu kan pilihan. Harus pas. Nggak dong. Harus. Emosi itu kan pilihan. Enggak. Reaksi yang bisa jadi pilihan. Kalau itu harus. Dekat lo tuh harus. Kalau nggak jalan konten kita. Ya makanya dekat lo tuh harus. Kalau nggak jalan konten kita. Oh, udah berhenti di situ. Baiklah. Enak lo ini. Cuman kurang asik. Jadi ini ada yang harus aku sharing dari pengalaman temanku tadi itu. Oh, apa tuh? Bahwa sekarang itu pola masyarakat yang sudah semakin sendiri-sendiri. Semakin sendiri-sendiri. Semakin sendiri-sendiri. Mungkin salah satunya karena semuanya pada sibuk dengan HP, dengan ini. Jadi aku diceritain bahwa setelah kejadian ada golok hilang itu dan segala macam,
sempat dia scanning sekitar areanya dia. Di tempat-tempat yang dulu dia tahu adalah tempat nongkrongnya anak muda, tempat nongkrongnya bapak-bapak sebelah sini, tempat nongkrongnya penjaganya sebelah sini. Jadi kayak poin-poin pengaman area situ. Udah nggak ada semua. Oke. Mungkin satu pergeseran karena usia. Yang dulu muda sekarang udah pada kerja, yang dulu bapak-bapaknya udah pada ngantukan, pada pulang, tidur cepat. Nah, satpamnya terakhir dengar-dengar udah stroke. Tapi masih jadi satpam? Enggak. Fungsinya apa? Tadi dulu, stroke-nya itu 2 apa 4? Pokoknya udah jalannya susah. Enggak, maksudnya 2 apa 4? Kalau 2 kan biasanya berisik tuh suaranya. Kalau 4 lebih halus dan nggak berasap. Oke. Boleh. Bisa begitu ya? Ya, kan iya stroke. Iya, benar itu juga stroke sih namanya. Stroke-nya. Terus apa yang disimpulkan setelah Keliling dan nggak ada ini, berarti emang sekarang ini ada perubahan pola orang untuk berkumpul di satu daerah. Kalau dulu itu kan pada mungkin nggak banyak pegang gadget atau sibuk dengan gadget masing-masing atau tontonan sendiri-sendiri. Dulu banyak orang yang nongkrong bareng, Contohnya zaman dulu biasanya kalau gue pulang ke komplek gitu kan, pulang nyampe di komplek, begitu gue masuk ke komplek gue ngeliat, si Pak ini lagi nongkrong nih, gue buka jendela, Pak bentar ya saya ganti baju dulu. Terus nyampe rumah ganti baju, nemenin nongkrong. Oh, kirain lu cuma bilang mau ganti baju doang. Di rumah ganti baju udah kan? Nggak. Oh iya. Nggak gitu dong. Karena lu cuma ngasih tahu lu akan ngapain tapi nggak ngasih tahu akan balik di situ. Ya gitu. Kalau dulu itu tongkrongan itu isinya paling apa sih? Ada papan catur kalau daerah kita, karambol rame-rame, kartu gaplek lah apa. Tapi saya intinya ada temen main bareng yang di situ saling terlibat. Akhirnya bisa begadang, satu sisi nongkrong main, tapi sisi lain tuh bantu ngamanin juga. Karena kan kalau CCTV sih beda lagi. Beda. Karena dia CCTV itu buat apa sih? CCTV buat apa? Band mas. Oh, berarti tonton. Patrio tahu. Ya gue juga tahu. Itu kenapa nanya? Ya kan gue nanya gunanya. Ya lanjut. Terus. Jadi perubahan pola itu yang akhirnya menjadikan lingkungan itu akhir-akhir ini kurang, menurun tingkat keamanannya. Apa karena udah susah nyari karambol? Enggak dong. Di toko-toko olahraga pinggir-pinggiran juga masih banyak kok yang jual karambol. Kita beli yuk. Malah jadi pengen beli. Bukan itu sih. Apa? Tapi semua orang lebih game itu sekarang adanya di handphone terus. Apa zaman sekarang orang udah malas cuci tangan? Maksudnya? Ya biasanya habis main karambol pasti cuci tangan. Oh iya. Itu juga benar. Tapi gua sih kalau main karambol pulang aja sih. Emang tanah itu salah satu dari terigu nempel itu ya. Tinggal digoreng gitu, enggak kan? Ya enggak. Kalau gue sih nggak pernah pakai terigu, bedak. Mahal. Enggak. Tinggal minta aja sama temen yang punya anak kecil. Iya. Papan karambol tuh game yang agak wangi ya. Iya. Bedak. Iya. Bedak baby powder itu udah paling enak lah. Ya. Terus gimana menurut lo cara ngatasin perubahan situasi itu? Ya nggak ada, emang ada semua itu ada waktunya, dalam artian yang kalau lo nggak meregenerasi
Iya bakalan begitu. Bakalan punah. Apa Tapi kalau diregenerasi, banget punah. sama apa ini? Apa secara posisi rumah tinggal penduduk itu yang berdekatan super dekat, tapi bukan komplek ya? Itu harus punya bentuk keamanan tertentu yang karena kan base-nya kontras banget karena kan sering kan satu tembok dengan tetangganya, dengan belakang satu tembok, dengan kanan satu tembok, ya kan? Ya kayak di rumah gua sekarang ini kan bukan kompleks ya, tapi perkampungan. Gitu loh. Paling ujung itu ada satu klaster. Dari sepanjang jalan kampung gue ini, paling ujung ini klaster. Isinya bule. Gitu loh, isinya bule-bule semua. Kita nggak pernah dipungut uang kebersihan, keamanan. Karena klaster itu yang bayar kebersihan dan keamanan wilayah kita. Gitu. Dan kita juga bantu menjaga itu. Gitu. Ada simbiosis ya? Kita juga bantu menjaga itu. Gitu. Biasanya sih gitu, cuman ya itu bagus kalau gitu. Maksudnya bisa kerja sama gitu bagus. Iya, so far nggak semuanya bisa gitu loh. Memang enggak. So far sih asik-asik aja di kampung gue situ. Enggak yang gimana-gimana banget gitu loh. Nggak pengen pindah di klaster itu? Gatel tangan? Enggak. Kita. Ya. Paham kan? Ya orang isinya ekspat semua kok. Di situ isinya ekspat. Iya. Cuman asiknya mereka kalau mereka ekspat yang tinggal di situ bukan karakter yang keluar masuk bawa mobil, jalan, sepeda, karakternya gitu. Terus kalau misalnya pas-pasan ketemu sama kita yang warga, nyapa, gitu loh. Jadi kalau pas ketemu pagi, morning, ya ramah lah gitu loh. Ya. Bukan karakter pendatang yang gue mampu bayar, terus ya udah gitu loh. Enggak, mereka tetap friendly gitu, tetap nyapa. Aslinya gitu. Yang lucu itu yang anak-anak kecilnya itu. Anak bulenya? Itu pasti nyapa. Anak bul. Enggak, bukan beda. Anak bule. Beda. Anak bul. Jadi kadang yang anak-anak kecilnya itu suka nyapa. Morning mister. Lebih bangga gitu loh mereka. Dia. Di mana nasi uduk? Justru malah emak-emaknya itu kalau ngelihat anaknya ketemu pas-pasan sama kita warga situ atau siapapun dia nggak nyapa, mamanya marah. Gitu. Jadi mereka emang mengajarkan ya ini budaya di Indonesia lu harus ikutin, lu harus ramah. Ya. Asiknya kayak gitu sih. Tapi situasi di situ berarti aman ya, karena nggak semua tempat bisa. Ya meskipun di beberapa titik di kampung gue situ ya masih sering kejadian motor hilang lah, sepeda salah parkir hilang, ya itu masih ada cerita kayak gitu. Tapi gue beruntungnya gue tinggal nggak jauh dari pintu masuk, yang mana yang jagain komplek itu ya kadang suka nongkrong di rumah gue gitu. Ada salah parkir hilang, gak aneh sih dengarnya. Ya kalau lu misalnya pulang nih, ntar gue mau keluar lagi naik sepeda, gue taruh depan aja, hilang. Berarti kan salah parkir. Parkir yang benar kan di dalam. Gitu loh. Oke. Itu maksudnya. Itu konsep salah parkir. Iya. Jadi buat yang kehilangan kendaraan, salah satunya adalah salah parkir. Iya betul. Dan itu udah terbukti, udah sering masuk berita. Di daerah Casablanca, lu parkir di pinggir jalan, kan nggak boleh salah parkir.
Lo keluar dari mallnya, udah nggak ada. Syukur-syukur ada motor lo, tapi pentilnya nggak ada. Oh, itu agak ngeselin gitu. Iya, itu kan salah parkir artinya. Ya udah. Ya. Gitu loh. Kalau benar parkir, kalau misalnya parkirnya benar, insya Allah nggak hilang. Ya. Ya, temen gue ada tuh kejadian juga tuh. Salah parkir. Dia masuk Mabes. Iya. Terus ada mobil polisi. Dia parkir nutupin mobil polisi. Akhirnya gak tahu kemana. Ya salah parkir itu. Salah parkir banget. Salah parkir. Terus parkir hilang. Iya. Parkir di depan hidran. Oh iya. Kan banyak orang yang nggak ngerti. Iya. Ya kan? Tiba-tiba pas masuk mobil, wah, kaca mobilnya udah pecah semua. Siram air. Enggak, kalau enggak ya lu mau ngelewatin selangnya lewat mana? Kalau ada mobil lo di situ, keseringan dipecahin kacanya tuh biar selang bisa masuk. Ya. Tuh. Nah ini bener nih. Oh iya. Tapi balik ke sosial tadi. Apa? Fenomena wow. Dia bulat sempurna. Oke. Fenomena itu apa ya? Hubungan di masyarakat yang saling berdekatan akhirnya cenderung rapat. Dan termasuk itu malah jauh lebih bagus, berarti sering ngumpul. Termasuk segala resikonya, karena kebutuhan orang beda-beda. Terus situasi orang sekarang ini mungkin banyak yang naik turun perekonomiannya. Jadi banyak kebutuhan meningkat yang menuntut untuk sebuah kenekatan yang tidak bertanggung jawab. Berarti nggak cenderung rapat dong? Nggak rapat dong. Enggak, kalau cenderung rapat kan, kita mau 17-an, rapat yuk. Kumpul. Nah, itu kalau rapat untuk musyawarah. Iya, rapat kan. Tadi kan masalah cenderung. Tinggal di wilayah yang cenderung rapat. Berarti kan bagus, warganya tuh sering ngumpul. Iya, kita ngomongin yang cenderung rapat. Ya iya. Kalau tadi kan ngomongin itu adalah rapat, nggak pakai cenderung. Iya. Kalau sering rapat kan cenderung rapat. Enggak. Sering rapat ya udah sering rapat aja. Cenderung itu ada artinya. Apa? Cenderung. Iya apa? Apa? Ya. Nggak gitu dong. Nggak itu singkatan. Nggak gitu. Cenderung artinya apa? Cenderung rapat. Cenderung itu sebuah probabilitas. Makin susah bahasanya. Pakai bahasa Indonesia. Yang menggambarkan sebuah kata sering. Ya sering kan? Cenderung apa tuh berarti sering. Iya, ada sering. Kecenderungan. Nah, ada potensi. Kecenderungan dan sering beda juga. Karena masalah belum ada kecenderungan. Cenderung itu agak miring, tidak tegak lurus, condong. Menaruh minat, bukan sering. Menaruh minat. Apa itu? Cenderung menaruh minat. Suka bisa dibilang, yang artinya suka rapat. Ya berarti bagus dong. Suka rapat, berarti bahasa gue yang bener. Nggak bisa lu bilang cenderung rapat untuk rumah yang berdempetan tuh enggak. Oke, jadi apa? Kerapatan? Enggak. Untuk warga di wilayah yang padat. Nah, ini lagi masalah baru ini. Masalah baru sih. Padat. Ya padat. Padat, Mas. Istilahnya itu padat. Oke. Kebakaran terjadi.
di kawasan padat penduduk. Rumahnya tuh rapat-rapat semua. Oh. Oke. Itu padat ya? Iya. Yang kadang 2 rumah tapi 1 tembok. Itu padat. Kalau ngomong 2 rumah 1 tembok tuh agak gimana ya? Iya, maksudnya Ada 2 rumah, temboknya 1. kan ini rumah. Otomatis ada pembatas. Tapi itu cuma Pembatas. 1 temboknya. Iya, bukan double, bukan sesuatu yang di double. Jadi kalau lo pakai paku yang panjang, lo ketok tembus ke rumah tetangga lo. Lo kelewatan pakunya. Iya. Ya, itu temen gue juga ngalamin tuh. Jadi tetangga barunya Toto bangun tembok, tapi nggak utuh, satunya nempel ke temboknya dia. Gimana? Kan harusnya kan dia bangun, udah ada tembok, dia bikin tembok lagi, baru dia bangun gini kan. Jadi tembok ketemu tembok ya. Ini enggak, dia ikut tempel tembok yang ini yang udah ada. Ya itu maksud gua. Nah, iya, jadi tinggal gitu. ngelanjutin doang. Sering tuh yang kayak gitu. Nah itu kan kurang ajar yang ini nih. Emang irit sih, secara garis tanah juga ya nggak salah. Enggak, lagian juga kalau lo. Tapi sebenarnya lu nggak punya hak sama sekali atas tembok ini. Iya, emang enggak. Jadi kalau lu sampai maku nempel sesuatu di tembok ini, itu nggak boleh. Harusnya kan? Ya kan lu nggak mungkin ngecekin. Iya. Lu masang di tembok gua tuh. Itu masih mending. Gimana? Dibanding lu ngebangun pagar rumah lu, ngelewatin tiang listrik. Tiang listriknya jadi di dalam rumah lu. Itu yang nggak boleh sebenarnya. Banyak yang kayak gitu. Begitu ntar mau pelebaran jalan, dia yang marah-marah suruh minta ganti rugi. Padahal lu yang makan jalanan pemerintah. Ya. Karena ada di peraturannya, lu ngebangun rumah dan halaman lu itu ada jarak sebagai patokannya dari tiang listrik. Lu harus mundur dari tiang listrik sekian meter. Itu kondisi ideal. Padahal kita sering lihat juga nggak gitu. Nggak gitu, malah keseringan yang gue perhatiin kok di rumah-rumah padat penduduk gitu, tiang listrik di dalam rumah, bos. Tiba-tiba di atas gentengnya itu nongol tiang listrik. Ya, satu itu. Yang kedua ada lagi pelebaran ruas jalan. Yang tiang listriknya masih nggak dipindah. Iya. Dia posisi mobil tuh tetap harus banyak yang kayak nekuk-nekuk dikit. Nah itu gue gini. Itu nggak kompak kalau itu antara sesama dinas tuh. Sesama dinasnya nggak saling kerjasama apa gimana ya? Harusnya ikut mundur kok malah nggak dimundur. Tapi ya biasanya sih kalau ketemu jalanan kayak gitu keseringan. Yang gue perhatiin tuh keseringan swasembada. Pangan. Warga. Jadi warga pengen jalannya luas biar dia bisa parkir, tetap ada yang bisa lewat, ya dibablasin. Cuman buat mindahin tiang listrik kan dia harus laporan. Iya. Nah, itu loh. Laporannya kemana? Untuk geser tiang listrik yang kan gue sering ada jalan yang gue sering lewatin tuh. Itu prosesnya lama, Pak. Karena sekarang banyak yang numpang. Sampai gini. Numpang tiang. Ya ampun. Jalannya udah bener dilebarin, tadinya cuma 1,5 mobil. Sekarang bisa 2 mobil. Iya. Tapi begitu bagian tiang listrik tetap 1,5. Iya. Ya gitu. Tetap tunggu-tungguan lagi. Fungsi jalannya nggak berhasil nih. Sebenarnya kalau ketemu jalan kayak gitu sebenarnya itu bukan fungsi jalan, ya yang tadi gue bilang swasembada warga supaya warga bisa parkir tanpa menghalangi, gitu. Jadi tetap bisa jalan tapi 1 mobil karena ada yang parkir, walaupun nanti jalan itu bakalan zigzag ya. Ya keseringan kayak gitu kok. Iya, kayak mau kecuali mungkin kalau punya mobil Batman ya yang bisa stroke. Agak cuma 1 setir panjang. Iya. Hayalannya terlalu tinggi. Enggak tinggi. Apa sih? Oh iya. Oh. Jadi pesan moralnya apa? Dia nanya lagi sama gue pesan moralnya. Emang kenapa?
Kan gue boleh nanya sama lu yang nyimpulin gitu. Kali-kali. Lo yang mulai ceritanya. Ya kan lu yang bisa menyimpulkan. Itu namanya juga tektok sama-sama. Iya, gue memang bisa menyimpulkan karena dulu gue pernah ikutan pramuka. Gue pernah diambil tapi nggak jadi dimakan, dibalikin lagi. Dulu digigit. Ntar gue ambil lagi. Gue emang bisa menyimpulkan karena gue dulu Gak apa sih. pernah ikutan pramuka, terus pernah ikutan panjat tebing. Jadi urusan simpul menyimpul tuh gue udah biasa. Itu aja. Oke. Jadi Intinya simpul itu nggak akan dibilang simpul kalau susah dibuka. Oke. Dan jangan pernah lupa untuk tersenyum simpul karena itu juga bagian dari simpul. Tetap nyambung di channel ini bersama gue Abram. Absurd banget sih. Di alam. Hei, Apa? nggak gitu. Terus apa? Yang bener dong kalau ditanya. Kesimpulannya apa? Hubungannya sama sosial. ya. Kesimpulannya yang pertama, sebenarnya udah bener sih tuh. Kalau maling itu ditarget. Kalau maling ditarget. Iya udah bener. Jadi targetnya mungkin mau ngambil golok doang sama sampo. Itu udah bener. Jadi jangan diambil semuanya. Pilih-pilih aja. Oke. Dia Kayak agak nebang pohon kan tebang pilih. Pilih-pilih aja. Jadi mau ngambil apa. Jangan Jadi- semuanya. Sisain pemilik aslinya. Biar tetap bisa senyum. Karena dengan lu memilih-milih kayak gitu, artinya lu juga sebagai maling punya jiwa sosial. Ya. Oke. Ya. Bener kan? Ya bisa. Oke tuh. Berarti tetap nyambung. Nyambung. Di channel ini bersama gue Abram di alam. Kita cari sambungannya. Next minggu depan.